A few moments later. Ni immigration di. Yo miliri. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Aminanda dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 202404003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan bisnis merupakan proses yang mengidentifikasi dan memahami kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi maupun pelaksanaan suatu proyek. Melalui analisis kebutuhan bisnis, kita dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi organisasi, memahami kebutuhan pengguna, serta menentukan solusi yang paling tepat dan efektif. Dengan demikian, sistem atau proyek yang dikembangkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila analisis kebutuhan tidak dilakukan dengan baik, maka sistem yang dibangun berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan biaya, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, analisis kebutuhan bisnis dapat dikatakan sebagai fondasi utama yang harus dilakukan melalui perencanaan dan pengembangan sistem. Ini enggak apa-apa, guritanya enggak gigit. Pengertian dan tujuan analisis kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan bisnis adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan suatu organisasi agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Untuk itu, perusahaan harus memahami masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Analisis kebutuhan bisnis membantu
organisasi agar dapat menemukan solusi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuan analisis kebutuhan bisnis pertama yaitu memahami masalah dan peluang bisnis. Organisasi harus mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi agar dapat menentukan solusi yang cepat dan tepat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan. Melalui analisis kebutuhan bisnis dapat diketahui apakah penyebabnya adalah pelayanan yang kurang baik atau stok barang yang tidak mencukupi atau strategi pemasaran yang kurang efektif. Selain masalah, analisis juga membantu menemukan peluang baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap sistem atau proyek. Mereka dapat berupa manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, maupun tim teknologi informasi. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga semua harus diidentifikasi agar sistem yang dibangun mampu memenuhi harapan semua pihak. Ketiga, mengembangkan solusi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah kebutuhan diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan solusi yang paling tepat. Solusi tersebut dapat berupa pembangunan sistem informasi baru, pembaikan proses bisnis, digitalisasi layanan, atau perubahan kebijakan operasional. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Terakhir, mengurangi risiko kegagalan proyek. Banyaknya proyek gagal karena kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik. Dengan melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh, risiko kesalahan dalam mengembangkan sistem dapat diminimalkan sehingga peluang keberhasilan proyek menjadi lebih besar. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2000 years later. Oke, selanjutnya yaitu tahapan analisis kebutuhan bisnis. Dalam proses analisis kebutuhan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama, identifikasi masalah. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam organisasi. Masalah dapat berupa proses kerja yang lambat, pencatatan manual, data yang tidak akurat, pelayanan yang kurang baik, atau sistem yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebagai contohnya yaitu perusahaan masih menggunakan pencatatan manual sehingga sering terjadi kehilangan data dan keterlambatan penyusunan laporan. Jika masalah tidak diidentifikasi sejak awal, solusi yang diberikan mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oke, selanjutnya yang kedua, identifikasi stakeholder. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi stakeholder.
Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau yang terdampak oleh sistem yang dapat dikembangkan. Contohnya adalah pimpinan perusahaan, manajer, staf operasional, pelanggan, dan tim IT. Dengan pengetahuan siapa saja stakeholder yang terlibat, analisis dapat memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Tahap 3, menggunakan kebutuhan stakeholder. Diketahui langkah berikutnya adalah mengumpulkan kebutuhan mereka. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi kerja, penyebaran kuesioner, diskusi kelompok, studi dokumen yang sudah ada. Semakin lengkap informasi diperoleh, semakin mudah menemukan solusi yang sesuai. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Tahapan analisis kebutuhan bisnis. Tahap 4 yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini, seluruh kebutuhan yang telah dikumpulkan, dianalisis dan dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Contohnya yaitu login pengguna, input data pelanggan, pembuatan laporan otomatis, pencarian data. Kebutuhan non-fungsional merupakan karakteristik kualitas sistem. Contohnya yaitu keamanan data, kecepatan akses, kemudahan penggunaan, stabilitas sistem, kemampuan melayani banyaknya pengguna sekaligus. Analisis ini sangat penting untuk menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tahap 5, dokumentasi kebutuhan. Semua hasil analisis kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut Business Requirements Document atau biasa disebut BRD. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh tim proyek sehingga setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan sistem. Dokumentasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman selama proses pengembangan. Tahap 6 yaitu validasi kebutuhan. Tahap terakhir adalah melakukan validasi terhadap kebutuhan yang telah didokumentasikan. Validasi dilakukan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan telah sesuai dengan harapan mereka. Jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan, maka dokumen akan diperbaiki sebelum masuk ke tahap pengembangan sistem. Oke, selanjutnya yaitu hasil analisis kebutuhan bisnis. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, organisasi akan memperoleh beberapa hasil penting.
Daftar kebutuhan bisnis berisi seluruh kebutuhan yang berhasil diidentifikasi selama proses analisis. Daftar ini menjadi dasar dalam pengembangan solusi. Kebutuhan yang telah diprioritaskan, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Oleh karena itu, dilakukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan dampak terhadap organisasi. Prioritas ini membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Solusi yang harus direkomendasikan berdasarkan hasil analisis tim analisis memberikan rekomendasi solusi yang paling sesuai dengan kondisi organisasi. Solusi tersebut dapat berupa pengembangan aplikasi baru, digitalisasi proses, atau integrasi sistem yang sudah ada. Business Recruitment Document atau BRD. Semua kebutuhan dan rekomendasi diragukan dalam BRD sebagai acuan resmi dalam proyek berlangsung. Kemudian, 5 menit kemudian, tak lama kemudian, Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, Kau bisa terus, aku sudah kehabisan waktu. 2,5 jam kemudian, 8 jam kemudian, 346 menit kemudian, 48 jam kemudian, beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 4-6 minggu kemudian. 6 bulan kemudian, 2000 tahun kemudian, Satu lagi yang abadi. saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Oke, selanjutnya yaitu contoh sederhana. Sebagaimana contohnya, sebuah perusahaan masih menggunakan sistem absensi manual dengan kertas. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, seperti pencatatan yang lambat, risiko kehilangan data, dan proses pembuatan laporan yang memerlukan waktu yang lama. Melalui analisis kebutuhan bisnis diperoleh beberapa kebutuhan utama. Kebutuhan pertama yaitu perusahaan membutuhkan sistem absensi digital sehingga data kehadiran langsung tersimpan di dalam database. Kebutuhan kedua yaitu sistem harus mampu membuat laporan kehadiran secara otomatis sehingga bagian HR tidak perlu menghitung secara manual. Kebutuhan ketiga yaitu hanya administrator yang diberi hak untuk mengubah data kehadiran agar keamanan dan integritas data tetap terjaga. Dengan solusi tersebut, perusahaan memperoleh berbagai manfaat seperti efisiensi waktu kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan keamanan data, mempermudah penyusunan laporan, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.
Contoh ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan bisnis dapat menghasilkan solusi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Stupid bitch. Stupid bitch. Oke, terakhir adalah kesimpulannya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan bisnis merupakan proses yang sangat penting dalam setiap pengembangan sistem maupun proyek organisasi. Melalui analisis kebutuhan bisnis, organisasi dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, menentukan solusi yang tepat, mengurangi risiko kegagalan proyek, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan melakukan analisis kebutuhan secara sistematis dan terstruktur. Organisasi dapat membangun sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pendukung pencapaian tujuan bisnis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebutuhan bisnis. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menganalisis kebutuhan sebelum membangun sesuatu sistem atau melaksanakan sebuah proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.